Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita mengenai laju reaksi. Kita akan lanjut materi laju reaksi ini dengan contoh soal ya. Oke, kita akan menentukan hukum laju, orde reaksi, dan nilai K untuk reaksi non-elementari. Oke, apa itu reaksi non-elementari? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di pembahasan lebih khusus lagi ya. Oke, di video terpisah. Nah, jadi yang kita bahas dari kemarin itu saya lupa ngasih tahu bahwa reaksi yang kita pelajari kemarin itu adalah jenis reaksi non-elementari ya. Saya punya sebuah reaksi di mana 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 dan 2H2O. Oke. Nah, ini dikatakan bahwa reaksi ini dilakukan pada suhu 1280 derajat Celcius. Materi sebelumnya kan saya jelaskan, jika kita ingin mengetahui pengaruh dari konsentrasi salah satu reaktannya, gitu kan ya, kita harus melakukan percobaan dengan, misalnya, saya ingin menentukan, misalkan, pengaruh dari NO ini, kita harus buat tetap dulu konsentrasi si H2-nya. Jadi setelah melakukan percobaan seperti itu ya, oke, kita mendapatkan data sebagai berikut. Pertama, kedua, dan ketiga itu ya. Oke. Pada percobaan untuk mengetahui pengaruh NO terhadap laju, gitu kan ya. Oke. Kita melakukan percobaan dengan membuat konsentrasi H2-nya itu tetap. Oke. Jadi kita buat tetap konsentrasi H2-nya, misalkan di sini 0,002 molar. Percobaan keduanya juga sama, 0,022 molar. Oke, sedangkan yang kita ubah itu konsentrasi NO-nya. Oke. Konsentrasi NO-nya di sini kita punya 0,005 molar. Oke. Terus konsentrasi NO yang keduanya, percobaan kedua, kita ubah menjadi 0,01 molar. Oke. Ternyata laju yang didapat, katanya, ini lajunya. Lajunya itu kita tahu bahwa satuannya molar per second atau detik. Oke. Percobaan pertama, kita dapat 1,25 kali 10 pangkat min 5 katanya laju untuk percobaan pertama. Oke, sedangkan yang kedua kita dapat 5 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, ini adalah percobaan ketika kita ingin mengetahui pengaruh NO terhadap laju. Seperti itu. Percobaan kedua, kita ingin mengetahui pengaruh konsentrasi H2 terhadap laju. Berarti kita samakan, kita melakukan dua percobaan dengan konsentrasi NO yang sama dan konsentrasi H2-nya yang berbeda. Kayak gitu. Nah, di sini saya gunain konsentrasi NO-nya itu disamakan dengan yaitu percobaan kedua, yaitu 0,01. Sedangkan yang H2-nya kita ubah. Oh ya, ini sorry, kok ini 0,022, ini 0,02 ya. Oke. Sorry ya. Oke, kita ubah dari 0,02 menjadi 0,004. Oke, saya salah sebut dulu ya. 0,002 menjadi 0,004. Ternyata katanya ya, lajunya itu berubah jadi 1 kali 10 pangkat min 4 seperti itu. Oke. Jika kita ingin menentukan hukum lajunya, otomatis kan dari persamaan ini kita bisa dapat hukum laju secara umum, gitu kan ya, yaitu K dikali konsentrasi NO, oke, pangkat X. Nah, X-nya itu apa? Orde reaksi, oke, dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Oke, X ini orde untuk NO, sedangkan sedangkan Y adalah orde untuk H2. Nah,
Berarti kalau kita ingin nentuin hukum laju, kita harus tentukan X dan Y-nya. Oke. Dari sini, seperti di pembahasan sebelumnya, kita bisa menentukan order X, misalnya ya. Kita akan menentukan, ini A. Menentukan order reaksi. Order reaksi, yaitu X dan Y. Oke. Saya scroll dulu ke bawah dikit. Oke. Nah, di sini saya punya tips karena ini adalah datanya disatuin gitu kan ya. Kalau kemarin saya kasihnya dipisah-pisah gitu kan ya. Ini datanya kita satukan. Punya tips jika ingin mencari order. Nah, saya kasih di sini deh. Mencari order terhadap NO yaitu X gitu kan ya. Oke, gunakan data percobaan 1 dan 2. Iya dong. Kan X itu pengaruh konsentrasi NO terhadap laju kan. Berarti kita gunain yang konsentrasi H2-nya sama. Oke. Yaitu percobaan 1 dan 2. Oke. 1 dan 2. Di sini saya akan ajarkan dulu contoh tanpa perlu rumus ini ya. Kita nggak perlu masukin rumus ini panjang-panjang gitu kan ya. Nah, seperti yang kemarin. Misalnya ya, saya punya percobaan pertama itu 0,05 ya. Sedangkan lajunya itu 1,25 kali 10 pangkat min 5. Oke. Apa yang saya ubah di sini? Saya ubah konsentrasinya jadi 0,01. Gitu kan ya. Berarti, nah dari sini ke sini berapa kalinya? Kalau misalkan kalian kesulitan dalam menentukan karena nilainya itu ini ya 0,00 kayak gitu ya, kalian cukup gunain kalkulator aja. 0,01 dibagi 0,005 gitu kan ya. Oke, berarti ini adalah setengahnya atau 2 kalinya, sorry ya. Ini kita naikkan konsentrasinya 2 kali lipat. Artinya ketika kita naikkan konsentrasi NO sebanyak 2 kali lipat, apa yang terjadi dengan laju reaksinya? Dari sini ke sini, kalian perhatikan, dari 1,25 menjadi 5. Oke, kalau misalkan kalian nggak paham, masih nggak paham, ini tuh 4 ya, jadi 4 kalinya. Kalau kalian nggak paham itu dari mana 4 kalinya, kalian cukup gunain kayak gini. 5 per 1,25. Gitu ya. Berarti 4 kalinya ya. Nah, kalau yang ini 2 ya. Oke. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Ternyata laju reaksinya meningkat. Menjadi, berarti R ini ya. Laju reaksinya meningkat sebanyak 4 kali. Oke. Oke. Sama seperti yang kemarin, menentukannya 2 pangkat berapa gitu hasil A supaya hasilnya 4 kayak gitu. Oke, berarti 2 pangkat X sama dengan 4, maka X ini sama dengan 2. Oke, 2 pangkat 2 4. Oke, kita dapat order untuk NO gitu kan ya, atau order terhadap NO itu 2 kayak gitu. Oke, terus jika kita ingin mencari order Y atau order terhadap H2, pengaruh konsentrasi H2 terhadap laju caranya sama, gunakan data yang konsentrasi NO-nya sama. Oke, gunakan data percobaan. Berapa berarti yang konsentrasi NO-nya sama? 2 dan 3. Seperti itu ya. Mari kita coba scroll lagi. Oke, maka apa yang terjadi ketika kita naikkan katanya ya konsentrasi H2-nya? Oke, dari 2 ke 4 nih berapa? 2 kalinya ya. 2 kali gitu kan ya.
Apa yang terjadi dengan lajunya? Lajunya, oke, ini asalnya 5 kali 10 pangkat min 5, oke, menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Oke? Oke, paham nggak? Nih. Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu ini berapa kali lipatnya, kalian cukup kayak gini aja. 1 per 0,5. Oke, berarti ini adalah 2. Oh, lajunya naik sebanyak 2 kali lipat. Kayak gitu. Maka kita bisa simpulkan di sini. Oke, berapa pangkat 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2, maka sini 2 pangkat X sama dengan 2, maka kok X, sorry ya, ini Y ya. Oke, Y, maka Y-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Dari sini kita dapat ternyata pangkat atau orde terhadap H2-nya itu adalah 1. Jadi jawabannya kita bisa simpulkan bahwa jadi hukum laju, gitu kan ya. Hukum lajunya itu adalah R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2, oke, dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Kayak gitu. Oke, paham sampai di sini? Kalau nggak paham silakan komen ya di bawah. Selanjutnya, setelah kita dapat hukum laju, dari sini kita bisa dapat apa aja sih? Gitu kan ya. Kita bisa dapat menentukan nilai konstanta lajunya. Oke, nilai ini nih, kita bisa menentukan nilai ini. Oh ya, ini berarti kalau kita totalkan orde totalnya itu sama dengan 2 tambah 1, 3. Oke, kayak gitu. Bagaimana cara kita menentukan K? Kita tinggal masukkan data percobaan yang kita dapat di atas. Oke, misalnya kita pakai yang pertama deh. Ya, pakai yang pertama, ini 0,05, 0,02. Oke, kita berdasarkan data yang pertama, gitu kan ya. Berdasarkan data percobaan 1, gitu kan ya. Kita bisa menentukan nilai K. Berarti kan K itu didapat dari R, gitu kan ya. Dibagi konsentrasi NO pangkat 2, oke, kayak gitu, dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Nah, kita dapat tadi di percobaan pertama itu nilai R-nya 1,25 kali 10 pangkat min 5 dibagi NO-nya itu tadi berapa? 0,005 dan 0,002. Oke. Ini berarti 0,005 dipangkatkan 2, gitu kan ya. Oke. Dikali 0,002. Seperti itu, oke. Ya, udah benar ya, 0,002. Terus, berapa hasilnya ini? Oke, kita coba hitung. Ini kita hitung, ini bentar ya, sekitar kalau, oke, hasilnya ini 250 nilainya ya. Oke, coba kalian hitung sendiri ya. Oke, atau coba saya jabarkan lagi ya, atau rincikan lagi. Ini kan kita bisa dapat, ini kalau kita tulis kayak gini bisa dong 1, 2, 3, 5 kali 10 pangkat min 3, gitu kan ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 3, gitu kan ya. Oke, berarti kan ini 1,25 kali 10 pangkat min
5 gitu kan ya. Bawahnya berarti ini 5 pangkat 2, ini 25 ya. 25 kali 10 pangkat min 6. Oke. Dikali 2 kali 10 pangkat min. Berapa ini? 3, tetap min 3 ya, karena pangkatnya cuma 1. Oke, maka kita dapat di sini. Oke, ini 1,25 kali 10 pangkat min 5, ini berarti 50 kali 10 pangkat min 9, atau 5 kali 10 pangkat min 8 boleh lah, oke ya, atau ini pangkat min 8 lah ya, kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu ya. 1,25 dibagi 5 tadi berapa? Oke, ini berarti kita ini naik ya. Naik jadi pangkat 8, ini berarti coret jadi 3, sisanya 10 pangkat 3. Ini kan 0,25 kan ya, dikali 10 pangkat 3. Kan sama aja kan hasilnya. Oke, ini adalah 250. Oke, begitu ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai kalkulator, boleh lah. Ada yang lebih cepat dari ini, ada. Itu yang lebih pintar mungkin ya. Mungkin kalian lebih pintar dari saya ngitungnya. Oke. Lanjut. Oh ya, ini satuannya apa? Saya lupa nulis satuannya ya. Oke, sorry ya, kesalahan saya. Ini satuannya, masih ingat gak satuan untuk konstanta jika orde totalnya 3 di video sebelumnya? Oke. Nah, saya akan jelaskan lagi cara mencarinya ya. Berarti kan ini K, berarti kan ini satuannya itu kan molar per detik gitu kan ya. Oke, ini adalah molar pangkat 2. Ini molar. Oke. Habis gitu kan ya. Maka ini sama saja dengan 1 per ini kan 1 per S ya. Oke, 1 per S kali M pangkat 2. Berarti ini sama saja, kalian bisa nulis kayak gini. S min 1, M min 2. Kayak gitu. Ini adalah satuan untuk K-nya. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa gunakan data yang kita dapat ini untuk memprediksi laju ya, memprediksi laju nih ya. Jika misalkan ya, saya kasih ininya lagi ya, tentukan laju saat konsentrasi NO-nya itu adalah 0,012 molar dan konsentrasi H2-nya itu 0,006 molar. Oke, bagaimana caranya? Oke, caranya karena kita sudah dapat hukum laju dan nilai K-nya, gitu kan ya. Maka kita bisa tentukan R-nya sekarang. K itu sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2, oke, pangkat 1. K-nya berapa? K-nya kita tulis yang tadi kita dapat. Ingat, K itu nilainya tetap. Kalian kalau misalkan mau nentuin K dengan percobaan 1, 2, 3, itu pasti hasilnya sama, yaitu 250. Silahkan kalian coba sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan nentuin laju yang baru ini ya. Oke. Dari sini kita masukkan angka NO-nya. NO-nya itu 0,012 atau 1, 2. Nah, oke, inilah 1, 2. Ini 1,2 kali 10 pangkat min 2 gitu kan ya. Pangkat 2 dikali 1, 2. 0,6 kali 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Oke.
Sekarang kayak gini ya. Hasilnya adalah ini berarti ini 1,44, sorry ya. Ini berarti 250. Ini tuh hasilnya 1,44 kali 10 pangkat min. Ini 4, gitu kan ya. Oke, ini 10 ya, sorry ya. Ini 10. Dikali 0,6 kali 10 pangkat min 2. Kayak gitu, oke. Maka ini hasilnya 216 kali 10 pangkat min 6. Atau 2,16 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu ya. Oke. Semoga dapat dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.